khairati wa anwa'i mukhtalifah wa bidzalika aujaba alaina iwah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min ahlil Qur'an wa min dzurriyyatina. Amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, para hadirin yang berbahagia, dari manapun asalnya, apapun sukunya dan siapapun dia, saat ini kita berkumpul di area ini, berbaur menjalin silaturahim antara yang satu dengan yang lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosio multikultural maupun secara historis sosiologis yang beragam dan luas. Populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang masing-masing yang beragam seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan yang lainnya. Kita patut berbangga bahwa negara kita ini adalah negara yang kaya raya dengan beragam suku, bahasa, dan budaya tersebut. Tapi yang perlu kita ingat para hadirin sekalian, hendaknya perbedaan, kemajemukan, dan keragaman tersebut membuat kita lebih kuat dan lebih hebat. Hindari rasisme dan diskriminisme karena paham tersebut merupakan paham yang sangat paradoks dengan kemajemukan. Penghargaan dalam Islam tidak berdasarkan ras, suku, budaya, prestise, namun penghargaan dalam Islam berdasarkan amal dan prestasi. Lalu bagaimana Islam dalam menyikapi kehidupan yang beragam ini? Sebagai jawabannya, tema Syahril Quran yang akan kami sampaikan, Islam dalam kehidupan multikultural, yang akan kami uraikan berlandaskan surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut.
segi ilmu balaghah merupakan kalam khobar, sedangkan secara historis sosiologis menurut Ibnu Asy-Syatir dalam Kitabul Mubahamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Dawud, ayat tadi diturunkan sebagai teguran bagi Bani Baidah yang telah menolak dinikahi oleh Rasulullah SAW kepada budak mereka yang bernama Abi Hindi. Pada saat itu datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, bercorak suku dan berlainan bangsa. Semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya lita'arafu ayyasila bainakum ta'arafu wa ta'allaf, agar kamu saling kenal mengenal, menjalin komunikasi harmoni, menebarkan cinta kasih yang tiada pilih kasih, dan menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Demikian penjelasan Ali As-Sabuni dalam Safatul Tafasirnya. Dengan kata lain, ayat ini berlandaskan teologis yang sangat strategis membangun ukhuwah watoniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, bukan saling menutupi diri, melecehkan, menghina, membanggakan kelompok, suku, bangsa, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, merupakan virus-virus persatuan, penghambat persatuan, bahkan penghancur persatuan. Betul? Betul. Saudara-saudara, apakah rela bangsa yang besar yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan kocoran darah para syuhada ini harus porak-poranda hanya untuk kepentingan kelompok, suku dan golongan? Tidak. Tentu tidak. Ingat Rasulullah SAW bersabda, Laisa minna man da'a ala asabiyatihi, wa laisa minna man mata ala asabiyatihi. Bukan golongan kita orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kita orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. oleh karena itu, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, kami menghimbau untuk memperkokoh persatuan di antara kita. Kita bina kebersamaan dan kita junjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Setuju? Setuju. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan saya, saudara dan kita semua untuk memperkokoh persatuan di antara kita serta melarang kita untuk bercerai-berai sebagaimana telah tertuang dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء
para hadirin yang kami hormati. Menurut Al-Faryabi dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan pertentangan antara kaum Aus dan kaum Hajraj, sampai-sampai tatkala Rasulullah sedang sakit, tiba-tiba terdengar pertentangan antara kedua kaum tersebut. Mereka terus terlibat dalam bentrokan fisik dengan cara-cara jahiliyah. Meski Rasulullah SAW sedang sakit parah, sambil berjalan sempoyongan, beliau terus melerai pertentangan antara kedua kaum tersebut. Nampak tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi, air mata berlinang membasahi pipi, bibirnya kering bergetar, suaranya parau dengan terputus-putus. Beliau bersabda, Abadan, abadan, abadan jahiliyah, mimba dima ja'atul bayyinat, wa ana ahdiru bainakum. Apakah kamu akan kembali ke dalam tradisi jahiliyah yang berpecah belah? Telah datang dariku penjelasan-penjelasan, dan aku masih hadir di antara kalian. nampak suasana hening mencekam, sementara kaum Aus dan kaum Hajraj mereka menundukkan kepala, berbaur malu kepada baginda Rasulullah SAW karena mereka berseteru. Sikap Rasulullah ini, para hadirin sekalian, merupakan realisasi ukhuwah Islamiyah yang tergambar dalam ayat ini yang harus kita teladani. Kenapa? Karena perpecahan antara kaum Aus dan kaum Hajraj adalah perpecahan yang menimbulkan bibit perpecahan internal Islam. Realitas sering menunjukkan terkadang cuma gara-gara perbedaan furu'iyah, berlainan organisasi yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, lantas pisah partai, putus silaturahim, berakhir dengan saling tonjok, saling rampok, bahkan bisa berujung saling bacok. Karena mayoritas bangsa Indonesia ini adalah beragama Islam, maka apabila internal Islam berseteru, maka persatuan bangsa akan terganggu. Betul? Betul. Oleh karena itu, mulai detik ini kita betulkan langkah. Seragamkan gerak, satukan persepsi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan, namun dari perbedaan kita harus saling menghargai dan saling melengkapi. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup dari syarahan ini dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah syarat utama untuk kita membangun bangsa. Memandang pentingnya merajut kebersamaan, meringkai persatuan dan kesatuan yang ada di Republik yang kehidupan yang multikultural ini, caranya adalah dengan memantapkan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah Islamiyah. Bila kedua upaya ini kita lakukan, kami yakin bangsa Indonesia akan terbina persatuannya. Keutuhan NKRI akan lestari. Indonesia akan jaya dengan keragamannya. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah saran Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum.